Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan tentang domir ya, atau kata ganti. Saya udah pernah singgung atau jelaskan sedikit di pembahasan sebelumnya tentang domir ya, ketika pembahasan tentang fi'lul madhi dan fi'lul mudhari. Jadi bahwa domir atau kata ganti itu ada 14 ya. Huwa humahum, hiya humahunna, anta antum antum, anti antuma antuna, ana nahnu ya. Jadi ada 14 kata ganti. Nah, domir yang tadi itu ya adalah ketika posisinya sebagai subjek ya, atau fa'il, atau dia adalah pelaku. Maka bentuknya seperti yang tadi, huwa humahum dan seterusnya. Nah, ketika posisinya sebagai objek, maka ada beberapa domir yang bentuknya itu berubah. Oke, coba perhatikan. Jadi ketika dia sebagai subjek, domirnya itu adalah huwa, tapi ketika sebagai objek dia berubah menjadi hu ya. Jadi cukup H besarnya aja, dan karena dia objek umumnya atau pasti dia ada di akhir kalimat, sehingga penulisan hurufnya menjadi seperti ini ya. Jadi hu seperti ini ya. Kalau huma sama, hum juga sama. Kemudian kalau hiya berubah menjadi ha seperti ini. Jadi ha besar dengan tambahan huruf alif sukun ya. Kemudian huma sama, hunna juga sama ya, tidak berubah. Nah, kemudian anta. Jadi anta itu kalau sebagai subjek, kalau dia sebagai objek berubah menjadi ka. Ya, jadi huruf ka dengan harokat fathah. Kemudian kalau antuma berubah menjadi kuma, kemudian kalau antum berubah menjadi kum ya, ketika sebagai objek. Kemudian anti berubah menjadi ki. Jadi kalau anta ka, kalau anti ki. Oke, kemudian antuma sama ya, kuma. Kemudian antuna dia berubah menjadi kunna. Kemudian ana berubah menjadi ni ya, jadi huruf nun dengan tambahan ya sukun. Kemudian nahnu berubah menjadi na ya, jadi huruf nun dengan alif sukun. Nah, ini kata ganti atau domir ketika posisinya sebagai objek ya, bukan sebagai subjek. Kalau yang pertama tadi sebagai subjek. Nah, contohnya ya, contohnya. Jadi misalkan ada kalimat ana uhibbu ya. Ana uhibbu, saya suka. Anaknya adalah subjek ya. Kemudian ada kata kerja uhibbu. Jadi saya suka. Siapa yang saya suka? Kalau yang saya suka adalah kamu dan dia adalah laki-laki, maka kalimatnya akan menjadi ana uhibbuka ya. Jadi bukan ana uhibbu anta, karena anta itu ketika dia sebagai subjek. Ketika sebagai objek dia berubah menjadi ka, sehingga menjadi ana uhibbuka. Kalau yang saya suka itu adalah anta. Kalau yang saya suka adalah anti, maka kalimatnya berubah menjadi ana uhibbuki ya. Jadi bukan lagi ka, tapi uhibbuki. Oke, seperti itu ya. Atau misalkan contoh yang lain ada huwa yuhibbu. Jadi dia suka, dia laki-laki suka. Huwa ya, posisinya sebagai subjek. Siapa yang dia suka? Kalau yang dia suka adalah saya, maka kalimatnya akan menjadi huwa yuhibbuni ya. Jadi bukan huwa yuhibbu ana, tapi huwa yuhibbuni. Seperti ini ya. Karena kalau ana itu ketika dia sebagai subjek, ketika sebagai objek berubah menjadi ni ya, dengan ya sukun sehingga dibaca panjang. Jadi huwa yuhibbuni. Jadi dia menyukai saya atau dia suka saya. Kalau dia laki-laki, kalau dia perempuan atau hiya, berarti berubah lagi. Hiya tuhibbuni, dia suka saya. Jadi itu ya. Jadi domir ka ini untuk anta, kemudian domir ki ya ini kalau itu untuk andi, kemudian ni ini untuk domir anak. Atau kemudian misalkan contoh yang lain ya, kalau ini tadi bentuknya fi'lul mudhari,
Ini bentuk yang fi'il madi. Misalkan ada kata nasoro yang suruh, itu artinya menolong ya. Jadi kalau saya bilang nasortu, itu artinya saya telah menolong. Siapa yang telah saya tolong ya? Kalau misalkan yang saya tolong itu adalah kamu, berarti kalimatnya akan menjadi nasortuka ya. Jadi saya telah menolong kamu. Kalau objeknya adalah anti, maka nasortuki. Oke ya. Atau kalau misalkan kamu telah menolong ya, jadi nasorta ya, jadi anta itu berarti nasorta. Siapa yang telah kamu tolong? Misalkan yang telah kamu tolong adalah dia atau hia ya, dia perempuan, maka kalimatnya akan menjadi nasortaha. Atau kalau misalkan kamu telah menolong saya, berarti berubah lagi menjadi nasortani ya, karena untuk domir ana ketika sebagai objek itu adalah ni, sehingga kalimatnya berubah menjadi nasortani. Jadi kamu telah menolong saya. Nah seperti itu ya, domir ketika posisinya dia sebagai objek ya. Oke, kemudian ketika domir untuk kepemilikan nih, hampir sama semua ya, hampir sama kecuali satu yang berubah. Jadi yang berubah itu adalah untuk domir ana. Oke, jadi ana sebagai subjek, kemudian ni itu ketika dia sebagai objek. Nah kemudian untuk kepemilikan itu dia berganti domirnya itu menjadi huruf ya. Ya, jadi huruf terakhir itu berarti kasroh dan kemudian ada tambahan huruf ya. Nah, contoh ya, jadi contoh misalkan ismun ya, ismun itu artinya nama. Kalau nama kamu itu berarti ismuka ya. Jadi bukan lagi ismu anta tapi ismuka. Makanya kalau pertanyaan dalam bahasa Arab itu man ismuka, jadi siapa nama kamu ya, karena yang saya tanya adalah anta. Kalau yang saya tanya anta, kalau yang saya tanya anti, berarti man ismuki ini ya. Jadi man ismuka, kemudian kalau misalkan anti berarti man ismuki ya. Jadi sama lagi objek dengan kepemilikan. Atau misalkan kemudian contoh berikutnya ada halun ya. Halun itu kondisi ya atau keadaan. Kalau keadaan kamu itu berubah menjadi haluka ya. Kalau keadaan dianya adalah laki-laki atau huwa, maka berubah menjadi haluhu ya. Jadi domir huwa ketika menunjukkan untuk kepemilikan dia berubah menjadi hu. Sehingga kalau saya tanya bagaimana kabar kamu, jadi kaifa haluka. Kalau yang saya tanya adalah anta. Kalau yang saya tanya adalah anti, maka berubah menjadi kaifa haluki ya, tinggal berubah domirnya aja di akhir. Kemudian atau misalkan ada kata kolamun ya, kolam itu artinya pulpen. Kalau pulpen dia itu berarti kolamuha ya, berarti dianya itu adalah hia. Kalau dianya itu adalah huwa atau laki-laki, maka berubah menjadi kolamuhu ya. Jadi bisa kolamuhu, bisa kolamuha, tergantung domirnya ya. Atau misalkan kitabun ya, jadi berubah dia lagi. Kitab itu buku. Kalau buku kamu berarti kita buka atau kita buki. Kalau buku dia berarti berubah menjadi kitabuhu atau kitabuha. Nah kalau buku saya dia berubah menjadi kitabi ya. Jadi hurufnya tetap ya mbak ya. Kitabun berubah menjadi kitabi dengan tambahan huruf ya sukun ya. Ini berarti buku saya ya. Jadi jangan sampai salah. Misalkan
kolamun anta itu berarti pulpen kamu, itu salah ya, atau buku saya berarti kitabun ana, itu salah ya, karena ana itu ketika sebagai subjek, ketika menunjukkan kepemilikan dia berubah menjadi tadi ya, kalau hia berubah menjadi ha, kalau ana berubah atau berubah menjadi ya, ketika jadi kitabi ya, atau kolamun berubah menjadi kolami, kitabun berubah menjadi kitabi, itu artinya menunjukkan itu adalah buku saya atau itu adalah pulpen saya. Seperti itu ya. Jadi ada perubahan ketika dia sebagai subjek dengan ketika dia sebagai objek. Termasuk juga ada perubahan lagi satu domir yaitu ana ketika untuk menunjukkan kepemilikan. Nah kemudian satu lagi ya, sebenarnya domir huwa ya, huwa itu atau hia itu tidak hanya untuk orang ya, apalagi kalau misalkan konteksnya adalah Al-Quran ya. Jadi dalam Al-Quran itu ada kata huwa, tapi sebenarnya dia bukan menuju pada orang. Jadi tidak mutlak huwa atau hia itu menuju atau pada orang ya, artinya manusia. Jadi misalkan ada ayat di dalam Al-Quran itu wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum ya. Jadi bisa jadi kamu menyukai sesuatu padahal dia sesungguhnya adalah buruk buat kamu. Dan kebalikannya ya, bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal dia itu baik buat kamu. Jadi berbicara tentang sesuatu ya, bukan orang. Jadi wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Jadi bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal sesungguhnya dia wa huwa khairul lakum, padahal sesungguhnya dia itu adalah baik buat kamu. Jadi dia yang dimaksud adalah benda ya, bisa jadi benda, tidak mutlak orang. Atau kemudian juga domir hu tadi ini ya, domir huwa ketika dia posisinya sebagai maf'ul itu tidak mutlak mengacu pada orang ya atau manusia. Jadi kayak misalkan ada ayat tentang Nabi Musa diperintahkan untuk memukulkan tongkatnya ke batu ya, kemudian keluar dari batu itu mata air ya, 12 mata air. Jadi fan fajarot minhu ya. Jadi maka keluarlah darinya ya, ini berarti kan mengarah pada tadi huwa minhu ya, fan fajarot minhu, maka keluar darinya ya, darinya itu artinya dari batu yang dipukulkan oleh tongkat Nabi Musa itu. Jadi minhu itu darinya itu adalah batu ya, bukan orang ya. Jadi untuk domir huwa ya khususnya tidak selalu atau tidak mutlak mengacu pada orang atau manusia. Jadi huwa itu ya bisa jadi benda ya. Atau misalkan di sini ada minhu ya, darinya itu juga bisa ternyata memang yang dimaksud adalah dari batu, artinya benda ya, bukan manusia. Oke, mungkin itu cukup ya, mudah-mudahan bisa dimengerti. Kita lanjut lagi nanti di materi berikutnya tentang huruf ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.